Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester genap atau semester 2, atau bisa disebut dengan ujian kenaikan kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Paragraf berikut untuk menjawab nomor 1 sampai 3. Ya, mari kita baca paragraf berikut. Damar berjalan sedikit tergesa. Damar tidak mau berbasa-basa dengan rintik-rintik air hujan. Kondisi badan Damar memang kurang bersahabat, dingin dan batuk-batuk. Akhirnya sampai juga Damar di halte. Damar menyelinap di antara calon penumpang bus. Penumpang lainnya terlihat kasihan melihat kondisi Damar. Ya, pertanyaannya nomor 1, soal nomor 1. Berikut, bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut adalah, ya di sini yang bukan masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita tersebut adalah A. Kehujanan. Ini masalah yang dihadapi. Karena tadi ada berbahasa-bahasa dengan rintik-rintik air hujan. Kemudian B. Kedinginan. Lah ini dingin dan batuk-batuk, berarti ini dialami oleh Damar. Kemudian tidak enak badan. Lah ini Damar, kondisi badan Damar kurang bersahabat, dingin dan batuk-batuk, berarti tidak enak badan. Kemudian harus naik kereta. Lah ini bukan masalah yang dihadapi Damar, karena dalam bacaan ini Damar itu menumpang bus, ya, bukan kereta. Jadi ini bukan masalah yang dihadapi oleh Damar dalam tokoh dalam cerita tersebut. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Berikutnya soal nomor 2. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Damar, B. penumpang bus, C. sopir bus, D. penunggu halte. Ya, sahabat belajar semuanya, sangat jelas sekali di sini dalam paragraf ini tokoh utamanya adalah Damar, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah, ya, pernyataan yang sesuai dengan cerita ini kita lihat. A. Peristiwa terjadi saat hujan. Ya, benar sekali di sini tadi peristiwa terjadi saat hujan. Kemudian B. Peristiwa terjadi di terminal. Ini kayaknya kurang tepat karena tadi di halte, ya, di halte, sehingga ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian C. Bus yang dinaiki Damar dalam keadaan sepi. Lah ini kayaknya juga kurang tepat karena apa? Tadi Damar menyelinap di antara calon penumpang bus, berarti ini menunjukkan bahwa bus tersebut penuh. Jadi ini salah. Kemudian D. Damar tidak membayar ongkos naik bus. Ini juga salah. Karena apa? Di sini tadi di bacaan ini tidak disebutkan, tidak nampak bahwa Damar tidak membayar ongkos naik bus. Yang ada hanya Damar terlihat kasihan karena kondisi Damar yang kurang enak dan batuk-batuk, kedinginan, serta basah-basah karena kehujanan. Jadi di sini jelas sekali jawabannya adalah A. Peristiwa terjadi saat hujan, karena di sini ada rintik-rintik air hujan. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, langsung kita lanjut
soal nomor 4, dan dimana di sini untuk soal nomor 4 sampai 5 bacaannya berikut ini. Kita baca bersama-sama. Kesulitan barter mendorong munculnya cara lain untuk melakukan tukar-menukar, yaitu pertukaran dengan uang barang. Uang barang adalah barang-barang yang disetujui sebagai uang. Bentuk dari uang barang beraneka ragam. Contohnya pedang digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris. Ya, sahabat belajar semua, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Contoh uang barang, B. Pertukaran uang barang setelah barter, C. Uang barang sebagai pengganti uang, D. Pedang sebagai uang barang. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini ide pokok paragraf tersebut adalah pertukaran uang barang setelah barter. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa uang barang ini merupakan salah satu cara dalam cara sebagai pengganti uang, ya. Di sini sebagai pengganti uang karena waktu itu contohnya di sini pedang, ya, digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris. Adapun di sini memang ide pokok paragraf tersebut adalah memang pertukaran uang barang. Karena apa? Di sini setelah barter, karena kesulitan barter ini jadi menggunakan uang barang. Adapun untuk C, D, dan A ini merupakan penjelas dari ide pokok ini. Ya, baik contoh uang barang yang mana di situ adalah pedang, kemudian uang barang sebagai pengganti uang, ini juga penjelasan dari pertukaran uang barang setelah barter. Juga pedang sebagai uang barang ini merupakan penjelasan dari pertukaran uang barang setelah barter. Jadi di sini ide pokok paragrafnya adalah yang B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 5, sahabat belajar semuanya. Informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Barter lebih populer daripada uang barang, B. Uang barang digunakan sebelum sistem barter, C. Uang barang berupa logam untuk membayar, D. Pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sana untuk soal nomor 5 dimulai dari A, B, C, D. Yang terdapat di sini itu adalah yang D, sahabat belajar semuanya. Yang mana pedang digunakan sebagai uang barang di Inggris, yang terdapat pada paragraf terakhir, ya. Pada kalimat terakhir maksudnya, pedang digunakan sebagai uang barang oleh orang Inggris. Jadi jelas sekali di sini yang ada informasi ini, yang ada pada paragraf ini adalah yang D, sahabat belajar semuanya. Adapun yang A, yang B, dan yang C tidak terdapat pada informasi ini. Informasi yang terdapat pada paragraf ini. Baik, berikutnya soal nomor 6, sahabat belajar semuanya. Tujuan infografik pada gambar di samping adalah A. Menjelaskan tentang uang beserta bahannya, B. Memberikan informasi tentang keaslian uang dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang, C. Mengajak pembaca untuk mempraktekkan cara melihat keaslian uang, kemudian D. Memberikan informasi cara menerawang gambar yang ada pada pecahan mata uang. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk soal nomor 6 ini sangat jelas sekali bahwa di sini memberikan informasi tentang keaslian uang, ya, dengan cara dilihat, diraba, kemudian diterawang. Hal ini sesuai informasi ini. Begitu sahabat belajar semuanya, ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 7, sahabat belajar semuanya. Berdasarkan infografik di samping ini, ya, cara merawat uang rupiah diantaranya adalah dengan A. Distapler, B. Dilipat, C. Dicoret, D. Jangan diremas. Ya, sahabat belajar semuanya, cara merawat di sini lah ada beberapa, kita besarkan biar bisa terlihat.
Ya. Di sini jangan dilipat, berarti tidak boleh dilipat. Kemudian jangan di stapler, berarti tidak boleh di stapler. Kemudian jangan dicoret, kemudian jangan diremas, kemudian jangan dibasahi. Berarti jelas di sini yang benar adalah ini ya, jangan diremas. Maka jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Ya. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita lanjut untuk soal nomor 8 ya, soal nomor 8 ya. 409.050 rupiah jika ditulis dalam bentuk angka menjadi, kita lihat di sini 409.050 rupiah. Padahal di sini 409.050 rupiah. Lah, di sini RP-nya harusnya berada di depan. Maka ini salah, sahabat belajar semua. Kemudian di sini RP 409.500 rupiah ini bacaannya juga salah. Kemudian RP-nya harusnya P-nya kecil, ya seperti itu. Jadi ini salah. Kemudian C, RP 490.050 rupiah. Di sini 90.000, di sini 9.000. Berarti ini juga salah, tidak sesuai dengan kalimat ini. Kemudian yang D, 409.050 rupiah. Nah, ini yang tepat sahabat belajar semuanya. RP-nya, kemudian RP-nya di depan, kemudian P-nya kecil, selanjutnya di sini 409.050 sesuai ini, kemudian 00 ini menjelaskan tentang nilai rupiah. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Penulisan nilai uang yang tepat adalah A. Damar membeli sepatu seharga rupiah 334.500 rupiah. Ya, ini salah sahabat belajar semua karena P-nya besar, harusnya P-nya kecil. Nah, seperti itu. Kemudian B, Yani mendapat uang saku sebanyak rupiah 5.000 rupiah. Lah di sini harusnya setiap 3 angka itu dikasih titik di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini salah juga sahabat belajar. Kemudian yang C, tas di toko itu dijual seharga rupiah 285.800 rupiah. Ini sudah benar. Kemudian ini juga P-nya kecil dan RP-nya berada di depan. Jadi ini sudah benar, sehingga jawabannya kayaknya nampaknya C, sahabat belajar semua. Kemudian kita lihat yang D, Dina mendapat uang kembalian sebanyak rupiah 2.000. Ya, sebanyak 2.000. Di sini harusnya setelah 2 ini ada titik karena angka 3 angka itu baru titik, seperti itu. Maka ini juga salah, jadi jelas sekali jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. 1.507.501 rupiah jika ditulis dalam bentuk angka menjadi, kita lihat di sini, kita lihat lambangnya saja. Kalau P-nya besar salah, kemudian P-nya besar salah, P-nya kecil ini benar, ini benar. Kita lihat sekarang ejaannya. 1 juta, di sini 1 juta, di sini 1 juta, 507.000. Kita lihat di sini 507.000 benar, di sini 507.000 benar. Kita lihat berikutnya 501 rupiah. Kita lihat di sini 501 rupiah, ini benar. Kita lihat berikutnya 510 rupiah, lah ini yang salah. Nah, jadi sahabat belajar semuanya, di sini yang benar adalah yang B.
rupiah Rp1.507.501. Berikutnya soal nomor 11. Jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah A. Adonan direbus di air yang mendidih. Ya, kita lihat di sini. B. Adonan direndam dengan air yang sudah mendidih. Kemudian C. Adonan dimasukkan ke dalam baskom. D. Adonan dibentuk dengan menggunakan sendok. Ya, pernyataan yang sesuai untuk kalimat prosedur di atas itu yang adalah yang A, sahabat belajar semuanya. Kenapa? Karena sesuai. Di sini jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat kecil. Berarti ini menandakan bahwa adonan direbus di air yang mendidih. Nah, berikutnya. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 12, sahabat belajar semua. Tujuan dari teks prosedur kompleks adalah A. Memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu, B. Mengungkapkan informasi terkini, C. Membedakan fakta dan opini, D. Memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca bertambah. Ya, sahabat belajar semuanya, tujuan dari teks prosedur kompleks ini perlu kalian ingat-ingat, perlu kalian pahami. Barangkali keluar di soal kalian bahwa tujuan dari teks prosedur kompleks itu adalah memberi petunjuk cara-cara melakukan sesuatu. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Baik, sahabat belajar semuanya, kita lanjut, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya dengan membaca pernyataan ini untuk soal nomor 13 dan 14. Ya. Rebus mie selama 3 menit sambil diaduk. 2. Sementara mie direbus, masukkan bumbu, kecap manis dan saus cabai ke dalam piring. 3. Tiriskan mie, kemudian campur dengan bumbu, aduk hingga rata. 4. Taburkan bawang goreng, mie siap dihidangkan. Nah, soal nomor 13, isi teks prosedur di atas adalah A. Panduan membuat omelet mie, B. Panduan menyajikan mie instan, C. Langkah-langkah membuat mie, D. Petunjuk membuat bumbu mie. Ya, sahabat belajar semuanya, setelah kita baca di atas, dari pilihan ini A, B, C, D, yang paling tepat adalah yang B, karena di situ panduan menyajikan mie instan, dimulai dari rebus mie selama 3 menit sambil diaduk, hingga pernyataan yang 4, taburkan bawang goreng, selanjutnya mie siap dihidangkan. Ini menunjukkan bahwa di sini menunjukkan adalah panduan menyajikan mie instan. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 14. Kalimat 1 merupakan kalimat A. Berita, B. Perintah, C. Tanya, D. Larangan. Ya, sahabat belajar semua, di sini karena ada tanda seru dan kalimatnya memerintah, berarti di sini rebus mie selama 3 menit sambil diaduk. Ini menunjukkan kalimat perintah karena tandanya ada tanda serunya, kemudian kalimatnya berisi perintah. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya di sini kita scroll ke atas untuk soal berikutnya dengan membaca soal nomor 15 sampai 17 dengan membaca bacaan ini ya. Kita lihat di sini ada sebuah puisi ya. Kesana kemari engkau berlayar dengan sangat bersemangat, lautan selalu menyertaimu, hujan badai tak menyurutkanmu. Ya, majas personifikasi dalam paragraf tersebut terdapat pada baris A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang terdapat majas personifikasi
Majas personifikasi itu benda yang seolah-olah hidup seperti manusia. Gerakannya seperti manusia lah. Di sini terlihat adalah pada baris ketiga. Di sini lautan selalu menyertaimu. Ini seakan lautan itu sifatnya seperti manusia yang menyertai manusia. Jadi inilah yang dimaksud dengan majas personifikasi. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Untuk soal nomor 16, makna kata engkau dalam puisi di atas adalah A, petani, B, nelayan, C, guru, D, orang tua. Ya, karena di sini suasananya, lingkungannya berada di lautan, maka jelas sekali ini adalah nelayan, sahabat belajar semua. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, 17. Puisi tersebut bercerita tentang A, pekerjaan nelayan, B, sulitnya mencari ikan, C, kehidupan pelaut, D, pengalaman melaut. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini bercerita tentang bagaimana pekerjaan nelayan, yaitu berlayar, kemudian lautan selalu menyertaimu, hujan badai tak menyurutkanmu. Ini menunjukkan adalah suatu tentang bagaimana pekerjaan nelayan di laut. Jadi jawabannya adalah nomor 17 itu adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 18. Bunga-bunga mawar, melati, dan matahari sangat disukainya. Perbaikan yang tepat agar menjadi kalimat efektif adalah A, bunga-bunga diganti para bunga, B, menghilangkan kata bunga-bunga, C, disukainya menjadi menyukainya, D, hilangkan kata dan. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini yang tepat adalah menghilangkan kata bunga-bunga, sahabat belajar semuanya. Kenapa? Karena di sini mawar, melati, dan matahari ini sudah menunjukkan bunga-bunga. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Kemudian sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 19 dan 20. Ya. Kenzi pergi ke minimarket, kemudian Kenzi pergi ke sekolah. Kalimat efektif dari kalimat di atas adalah, ya ini dirubah ke kalimat efektif, sahabat belajar semuanya. A, Kenzi pergi ke minimarket, kemudian pergi ke sekolah. Ini kurang efektif karena apa? Pergi di sini pergi, kemudian di sini ada pergi lagi. Kemudian B, Kenzi pergi ke minimarket, kemudian Kenzi pergi. Lah ini juga kurang jelas. Kenapa? Karena pergi kemana? Ini juga kurang jelas. C, Kenzi pergi ke minimarket, kemudian ke sekolah. Lah ini adalah kalimat efektif karena perginya cuman di depan, ini sudah jelas. Kemudian ke sekolah, ini sudah jelas bahwa Kenzi pergi ke sekolah setelah ke minimarket. Jadi nampaknya jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang D. Ia pergi ke minimarket, kemudian Kenzi pergi ke sekolah. Lah ini juga tambah kurang efektif, perginya 2. Kemudian ia, ini kurang paham. Ia ini siapa? Karena Kenzi belum disebutkan di awal kalimat. Jadi jawaban yang tepat adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Berikut yang merupakan kalimat efektif adalah A, bagi para siswa-siswa diharapkan datang pukul 7.30 WIB. Ini kurang tepat ya, kurang efektif. Kemudian B, penebangan pohon itu kami dibantu oleh semua warga desa. Juga kurang efektif. C, saya hanya memiliki satu tanaman peliharaan saja. Nah, ini juga kurang efektif. Kemudian D, siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan. Lah ini nampaknya yang efektif, sahabat belajar semuanya. Siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan. Lah itu. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Adapun yang A, ini kenapa kok tidak efektif? Karena di sini ada para siswa-siswa. Kalau para siswa sudah cukup, maka siswanya satu saja, atau sebaliknya siswa-siswa sudah cukup, paranya tidak usah. Kemudian di sini penebangan pohon itu
kami dibantu oleh semua warga desa. Semuanya ini dihilangkan langsung oleh warga desa, sudah cukup. Kemudian saya hanya memiliki satu tanaman peliharaan saja. Lahannya ini dihapus, sudah cukup. Saya memiliki satu tanaman peliharaan saja, atau sajanya dihapus, hanyanya ditampilkan juga tidak apa-apa. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk asamen sumatif akhir semester Bahasa Indonesia kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.